Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang union or management relation. Yang pertama ada nature of union atau sifat serikat pekerja. Union di sini adalah asosiasi pekerja formal yang mempromosikan kepentingan anggotanya melalui tindakan kolektif. Lalu mengapa pekerja berserikat? Karena mereka tidak puas dengan bagaimana mereka diperlakukan oleh atasan atau majikan mereka. Dan mereka percaya bahwa serikat pekerja ini dapat memperbaiki situasi kerja mereka. Adapun faktor yang mendorong pekerja untuk berserikat, yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini meliputi staf yang tidak memadai, lembur wajib, dan kondisi kerja yang buruk. Lalu, gaya manajemen. Ini meliputi pengambilan keputusan manajemen yang semena-mena, menggunakan rasa takut dan intimidasi, serta kurangnya pengakuan. Lalu ada faktor perlakuan pekerja, meliputi ketidaknyamanan pekerjaan, disiplin dan kebijakan yang tidak adil, kurangnya respon terhadap keluhan, dan pelecehan dan perlakuan buruk. Lalu faktor yang terakhir ada kompensasi, yaitu gaji yang tidak kompetitif, manfaat yang tidak memadai, dan kenaikan gaji yang tidak adil. Selanjutnya ada tanggung jawab Divisi Umum SDM bagian hubungan buruh. Ada dua, yang pertama unit SDM dan manajer. Pada unit SDM ini berurusan dengan upaya pengorganisasian serikat pekerja di tingkat perusahaan, membantu iklim untuk serikat pekerja dan hubungan serikat pekerja, membantu merundingkan perjanjian kerja, dan memberikan pengetahuan rinci tentang undang-undang ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan. Lalu pada manajer ini mempromosikan kondisi yang kondusif untuk hubungan positif dengan karyawan. Hindari praktik perburuhan yang tidak adil selama mengorganisir upaya, mengelola perjanjian kerja setiap hari, dan menyelesaikan keluhan serta masalah antara manajemen dan karyawan. Lalu ada masalah serikat buruh global. Antara lain, keanggotaan serikat pekerja menurun di negara-negara maju. Pengangguran tinggi menciptakan tekanan untuk perubahan. Pekerja anak di bawah umur adalah masalah di beberapa negara. Dan penentuan bersama praktik di mana perwakilan serikat pekerja atau pekerja ini diberikan posisi di dewan direksi perusahaan. Berikut persentase keanggotaan serikat pekerja pada tenaga kerja di beberapa negara. Pada Prancis 9%, Amerika Serikat 14%, Jepang 24%, Jerman 30%, Inggris 33%, Italia 39%, dan Norwegia sebesar 56%. Serikat pekerja di Amerika Serikat. Gerakan serikat pekerja ini berfokus pada masalah ekonomi berupa upah, tunjangan, keamanan kerja, dan kondisi kerja. Gerakan serikat pekerja ini diselenggarakan oleh jenis pekerjaan dan majikan, mengupayakan perjanjian kolektif multi tahun tentang isu-isu ekonomi sebagai kontrak, dan menjaga hubungan kompetitif dengan manajemen. Struktur serikat pekerja. Yang pertama ada craft union atau serikat pekerja pengrajin. Serikat pekerja yang anggotanya melakukan satu jenis pekerjaan sering menggunakan keterampilan dan pelatihan khusus. Yang kedua ada industrial union atau serikat kerja industri. Serikat pekerja yang mencakup banyak orang yang bekerja di industri atau perusahaan yang sama terlepas dari pekerjaan yang dipegang. Yang ketiga ada federation, sekelompok serikat pekerja otonom nasional dan internasional. Dan yang keempat ada local union atau serikat pekerja berpusat di sekitar majikan atau lokasi geografis tertentu. Contohnya business agent, seorang pejabat serikat pekerja penuh waktu yang mengoperasikan kantor serikat pekerja untuk membantu anggota serikat pekerja. Lalu union steward, seorang karyawan terpilih untuk menjabat sebagai perwakilan baris pertama dari karyawan yang tidak memiliki serikat pekerja. Berikut persentase keanggotaan serikat pekerja dari seluruh tenaga kerja di USA. Pada 1945 sebesar 36%, 1950 sebesar 32,5%, 1960 sebesar 30%, 1970 sebesar 22,0%, pada 1980 juga 22,0%,
1990 16,1%, pada tahun 2000 sebesar 13,5% dan pada tahun 2006 sebesar 12,0%. Adapun alasan penurunan serikat pekerja di USA antara lain perubahan geografis, perubahan industri, dan perubahan tenaga kerja. Selanjutnya adalah target serikat pekerja untuk pertumbuhan keanggotaan. Pertama, pekerja profesional, kontingen dan pekerja paruh waktu, pekerja dengan keterampilan rendah. Berikut ini adalah sejarah Serikat Pekerja Amerika, diawali dari tahun 1794, Shoemaker Strike, hingga tahun 1978, Civil Service Reform Act. National Labor Code, yaitu Wagner Act, hak serikat pekerja dan hak pekerja, Taft-Hartley Act, hak manajerial, Landrum-Revene Act, hak anggota serikat pekerja pada serikat mereka. Tipikal proses unionisasi. Yang pertama, mengorganisir kampanye, kartu otorisasi, pemilihan representasi, sertifikasi, lalu negosiasi kontrak atau perundingan bersama. Hal yang harus dilakukan dan dihindari untuk manajer selama unionisasi. Yang pertama yang harus dilakukan, beritahu karyawan tentang upah dan tunjangan saat ini dan bagaimana mereka membandingkannya dengan yang ada di perusahaan lain. Beritahu karyawan bahwa pemberi kerja menentang serikat pekerja. Memberitahu karyawan kerugian memiliki serikat pekerja, terutama biaya iuran, penilaian, dan persyaratan keanggotaan. Tampilkan artikel kepada karyawan tentang serikat pekerja dan kaitkan pengalaman negatif di tempat lain. Selanjutnya, menjelaskan proses serikat pekerja kepada karyawan secara akurat. Melarang distribusi literatur serikat selama jam kerja di area kerja. Menerapkan kebijakan dan aturan disiplin secara konsisten dan tepat. Hal yang harus dihindari, menjanjikan karyawan membayar kenaikan gaji atau promosi jika mereka memberikan suara menentang serikat. Mengancam karyawan dengan pemutusan hubungan kerja atau diskriminasi saat mendisiplinkan karyawan. Mengancam untuk menutup atau memindahkan perusahaan jika serikat pekerja dipilih. Memata-matai atau meminta seseorang memata-matai rapat serikat pekerja. Memberikan pidato kepada karyawan atau kelompok di tempat kerja dalam waktu 24 jam setelah pemilihan. Tanyakan kepada karyawan bagaimana mereka berencana untuk memberikan suara atau apakah mereka telah menandatangani kartu otorisasi. Yang terakhir, mendorong karyawan untuk membujuk orang lain agar memberikan suara menentang serikat. Selanjutnya, praktik ketenaga kerjaan yang tidak adil. Pemberi kerja mengganggu penyelenggaraan dan hak tawar-menawar kolektif karyawan, mendominasi atau mengganggu organisasi buruh manapun, mendorong atau mengecilkan keanggotaan di serikat tertentu, mengeluarkan orang untuk mengatur kegiatan atau keanggotaan serikat pekerja, menolak untuk tawar-menawar secara kolektif. Ketentuan utama hubungan tenaga kerja. Yang pertama, Undang-Undang Hak untuk Bekerja. Undang-undang negara bagian yang melarang kontrak yang mengharuskan karyawan untuk bergabung dengan serikat pekerja sebagai syarat untuk mendapatkan atau melanjutkan pekerjaan. Toko tertutup dilarang. Sebuah perusahaan yang mengharuskan individu untuk bergabung dengan serikat sebelum mereka mendapat dipekerjakan. Toko serikat pekerja. Klausul dalam perjanjian tawar-menawar kolektif yang mengharuskan karyawan baru untuk bergabung dengan serikat pekerja. Biasanya 30 hingga 60 hari setelah dipekerjakan atau dipecat. Toko agensi mengharuskan karyawan yang tidak bergabung dengan serikat pekerja
untuk membayar biaya untuk layanan representasi serikat pekerja. Pemeliharaan keanggotaan mengharuskan pekerja untuk tetap menjadi anggota serikat pekerja untuk periode kontrak kerja. Ketentuan utama unionisasi, shelting, praktik di mana serikat pekerja mempekerjakan dengan membayar orang untuk melamar pekerjaan di perusahaan tertentu. Union Authorization Card, kartu yang ditandatangani oleh karyawan untuk menunjuk serikat pekerja sebagai agen tawar-menawar kolektifnya. Bargaining unit, karyawan yang memenuhi syarat untuk memilih satu serikat untuk mewakili dan menawar secara kolektif bagi mereka. Certification, pemberian NLRB atas status hukum serikat pekerja sebagai perwakilan karyawan. Yang terakhir, decertification, proses di mana serikat pekerja dihapus sebagai perwakilan dari sekelompok karyawan. Selanjutnya kita masuk ke bargaining units atau unit tawar-menawar. Jadi, sebelum proses representation election atau pemilihan representasi, bargaining unit atau unit tawar-menawar yang sesuai harus ditentukan. Unit tawar-menawar terdiri dari semua karyawan yang memenuhi syarat untuk memilih satu serikat untuk mewakili dan menawar secara kolektif bagi mereka. Di bargaining unit sendiri kita bagi menjadi 2 poin. Yakni yang pertama ada kepentingan komunitas. Jadi karyawan memiliki pekerjaan yang sangat bervariasi, bidang pekerjaan, lokasi fisik, dan perbedaan lain yang kemungkinan akan meniadakan kepentingan komunitas. Karyawan yang merupakan unit tawar-menawar memiliki kepentingan bersama di bidang-bidang berikut. Yang pertama, upah, jam kerja, dan kondisi kerja. Selanjutnya ada pengelompokan industri tradisional untuk tujuan tawar-menawar. Lalu ada lokasi fisik dan jumlah interaksi dan hubungan kerja di antara kelompok karyawan. Lalu ada pengawasan oleh tingkat manajemen yang sama. Poin yang kedua adalah supervisor dan unit tawar-menawar. Ketentuan Undang-Undang Hubungan Buruh Nasional mengecualikan supervisor dari perlindungan ketika mencoba untuk memilih atau bergabung dengan serikat pekerja. Akibatnya, supervisor tidak dapat dimasukkan dalam unit tawar-menawar untuk tujuan unionisasi, kecuali dalam industri yang dicakup oleh Railway Labor Act. Lalu kita masuk ke dalam isu tawar-menawar kolektif. Yang pertama ada collective bargaining, yakni proses di mana perwakilan manajemen dan pekerja menegosiasikan perjanjian kerja yang mencakup upah, jam kerja, serta syarat dan ketentuan pekerjaan lainnya. Lalu ada manajemen rights atau hak-hak manajemen, yakni hak yang diperuntukkan bagi pemberi kerja untuk mengelola, mengarahkan, dan mengendalikan tempat kerja. Lalu ada ketentuan keamanan serikat pekerja, yakni ketentuan kontrak yang membantu serikat pekerja dalam mendapatkan dan mempertahankan anggotanya. Terakhir ada ketentuan check-off iuran, yakni ketentuan kontrak untuk pemotongan otomatis iuran serikat pekerja dari gaji anggota serikat pekerja. Next kita masuk ke dalam klasifikasi atau pengelompokan masalah tawar-menawar. Yang pertama ada permissive issues, yakni masalah tawar-menawar kolektif yang tidak wajib tetapi berhubungan dengan pekerjaan tertentu. Lalu yang kedua ada illegal issues, yakni masalah tawar-menawar kolektif yang akan mengharuskan salah satu pihak untuk mengambil tindakan ilegal, semisal diskriminasi dalam perekrutan. Selanjutnya kita masuk ke proses tawar-menawar atau bargaining proses. Yang pertama tentunya persiapan dan tuntutan awal. Selanjutnya ada negosiasi lanjut dengan iktikat baik. Nah, sebelum proses tawar-menawar ini selesai, tentunya terdapat dinamika atau gangguan dalam proses tersebut. Yang pertama ada bargaining impasse atau kebuntuan dalam tawar-menawar. Lalu ada strikes and lockouts atau pemogokan dan penguncian. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah proses ratifikasi penyelesaian dan perjanjian kontrak. Next ada kebuntuan dalam tawar-menawar. Jadi pada slide sebelumnya disebutkan bahwa ada
sedikit gangguan ketika dalam proses tawar-menawar. Salah satunya adalah kebuntuan dalam tawar-menawar. Jadi ada beberapa cara atau penyelesaian dalam kebuntuan tersebut. Yang pertama ada conciliation atau konsiliasi, yakni sebuah proses di mana pihak ketiga berusaha untuk menjaga serikat dan negosiator manajemen berbicara sehingga mereka dapat mencapai penyelesaian sukarela. Lalu selanjutnya ada mediation atau mediasi, yakni proses di mana pihak ketiga membantu negosiator mencapai penyelesaian. Lalu ada arbitration atau arbitrase, yakni proses yang menggunakan pihak ketiga netral untuk membuat keputusan. Masalah selanjutnya yang dihadapi dalam proses bargaining atau proses tawar-menawar adalah strikes and lockouts atau pemogokan dan penguncian. Strike sendiri adalah penghentian kerja di mana anggota serikat pekerja menolak untuk bekerja untuk memberikan tekanan pada majikan. Lalu selanjutnya lockout adalah penutupan operasi perusahaan yang dilakukan oleh manajemen untuk mencegah anggota serikat pekerja bekerja. Selanjutnya ada grievance management atau manajemen keluhan. Terdapat beberapa poin penting dalam manajemen keluhan ini. Yang pertama adalah complaint. Complaint mengindikasikan ketidakpuasan dari karyawan. Lalu ada grievance, yakni keluhan yang secara resmi dan dinyatakan secara tertulis. Selanjutnya ada grievance prosedur atau prosedur dalam keluhan umum, yakni merupakan saluran formal yang digunakan untuk mengatasi keluhan. Prosedur ini sendiri merupakan hak representasi dari serikat pekerja. Lalu yang terakhir adalah grievance arbitration, yakni pihak ketiga menyelesaikan perselisihan yang timbul dari interpretasi yang berbeda dari kontrak kerja. Langkah-langkah dalam prosedur keluhan umum. Langkah pertama adalah diskusi tentang penulisan keluhan di antara karyawan, supervisor, dan pengurus serikat pekerja. Lalu step berikutnya adalah pengurus serikat pekerja membahas keluhan tersebut bersama manajer, supervisor, dan atau manajer SDM. Lalu step selanjutnya ada komite pengurus serikat membahas keluhan tersebut dengan manajer perusahaan yang sesuai. Step berikutnya, step 4, perwakilan serikat pekerja nasional mendiskusikan pengaduan tersebut dengan pengurus perusahaan yang ditunjuk atau petugas hubungan industrial perusahaan. Lalu, jika keluhan tidak diselesaikan pada tahap 4, maka akan dibawa ke arbitrase, yakni pihak ketiga yang tidak memihak dan mungkin saja dapat menangani keluhan tersebut.